Halo semuanya, selamat malam. Ini masih tanggal 5 Mei ya, cuman udah jam 11.59. 1 menit lagi baru kita masuk ke tanggal 6 Mei. Ya, udah jam 11 malam, 59 menit, udah mau masuk tanggal 6. Dan ini adalah akun kita yang masih sama untuk simulasi trading for living. Ini berarti episode ke-14 ya. Episode ke-14, bener gak? Let me check sebentar. Ya, bener, episode ke-14. Dan ini posisi kita, we have load trades today. Jadi kita ada trade di Bitcoin, di ETH, di GBP/JPY dan juga di Gold, dan satu lagi di EURUSD ini yang lagi floating profit lumayan banyak ya. Kita sekalian update dan bahas sedikit untuk EURUSD. Jadi as you can see di time frame 15 menit ya, tadi kita ada lihat di sini ada kita identified double top ya, walaupun sebenarnya high yang barusan ini nggak sampai di high yang sebelumnya yang tanggal 2 Mei, tapi tetap ini double top. Dan sebenarnya kita akan lihat konfirmasinya apakah breakdown atau enggak. Dan kalau saya pribadi lihat ini masih ada potensi untuk EURUSD target penurunan sampai ke sini kalau breakdown ya, karena dua reason. Yang pertama ya, kita tahu lah ya, arah kalau nggak naik ya pasti ya turun ya, cuman kalau nggak naik ya pasti turun. Tapi kalau kita lihat, kita identify di time frame lebih besar di 4H, sangat possible untuk EU atau EURUSD ini turun ke area sini ya, sekitar 1.12285. Yang pertama adalah ini untuk menjadi sweep ya, liquidity sweep dulu ke sini. Oke, baru dia lanjut rally lagi, karena ini adalah area di mana ya orang-orang akan menaruh stop loss-nya untuk swing play di sini, atau mungkin yang lebih dalamnya di sini. Dan yang kedua, bisa jadi juga penurunan ini sampai ke area sini itu adalah konfirmasi dari breakdown EURUSD. Jadi misalkan dia nggak rally, dia breakdown ke sini turun, terus dia retest kali dan ternyata turun, maka kita akan bisa melihat EURUSD akan bermain di area sekitar sini lagi. Jadi dari dua skenario itu menurut saya masih sangat worth untuk menunggu ya EU ini breakdown ya, walaupun dia turun untuk sweep dan rally ataupun dia turun untuk confirm breakdown, dua-duanya masih sangat amat menarik. Even kalau kita lihat di perspektif lain, seperti ini, kita hapus dulu semua gambarnya, kita buat trendline di sini, dan ini terlihat jelas ya bahwa EURUSD ini udah ya breakdown ya. Jadi saya melihat menjadi peluang yang menarik ya untuk EURUSD ini ya di posisi sell. Makanya tadi kayak saya sempat ambil, dan sebenarnya ini bukan cuma satu kali ya, tapi tadi saya pribadi udah ada sell berkali-kali ya. Pertama tadi di area sini, kedua di area sini, kena stop loss 2 kali, dan baru ketiga ini kita bisa lihat historicalnya sebentar. Nah ini kelihatan nih ya, udah kena stop loss 1 kali, 2 kali, dan akhirnya baru yang terakhir baru berhasil ya, baru rally baru turun breakdown ke bawah. Jadi itu dia untuk EURUSD. Saya pribadi masih akan jadiin EURUSD ini menjadi watchlist, dalam hot watchlist ya dalam minggu ini, karena jika ini nantinya confirm breakdown, maka akan ada potensi untuk kita bisa cari sell terus di minggu ini sampai ke area sini. Oke, itu untuk EU. Lalu untuk posisi kita di Bitcoin, dari kemarin kita udah ada taking profit ya. Ini tadi posisi kita yang ini ya udah ada taking profit, tapi yang dua position ini kita baru open lagi sebenarnya. So kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, misalkan kita lihat untuk Bitcoin, which is masih sama seperti kemarin, kita udah lihat konfirmasinya, kita udah identified jelas di sini ada 1, 2, 3, dan setelah reject di sekitar 97, 98-nya nggak kena. Ini kita trade hoki ya, karena kita taruh stop loss kemarin di 98.000, dan basically beda 150 poin doang ya. Akhirnya dia baru turun gitu. Dan saya juga ada screenshot di akun Binance di mana posisi kita masih hold. Saya ada share di grup Telegram, makanya kalau kalian belum join, kalian bisa join grup Telegramnya via linknya ada di deskripsi. Kita ada open di area sini ya, di topnya 97.600 kalau nggak salah, dan itu masih saya hold sampai sekarang karena posisinya udah breakdown. Jadi trading stop kita taruh di area sini ya. Jadi kalau kena trading stop ya profitnya jadi nggak seberapa, tapi udah no risk trade. Dan target saya pribadi masih sama ya, melihat breakdown ini maka kita akan bisa melihat beberapa hari ke depan Bitcoin ini bisa masuk lagi ke area under 90.000 ya. Jadi kita akan lihat nanti di area sini ini akan jadi area yang cukup kuat ya, 91 sampai 90.000. Tapi kalau ini berhasil break, maka kita akan lihat nanti Bitcoin ada di area sekitar 88 sampai 86 lagi. Dan saya melihatnya juga breakdown ini cukup solid ya. Jadi kita akan lihat beberapa hari lagi. Cuman biasanya seperti ini ya, sebelum turun atau sebelum breakdown, biasanya ada retracement yang atau kenaikan yang di luar ekspektasi saya bilangnya. Jadi misalkan seperti ini ya, ekspektasi kita oke, misalkan ya udahlah dia naik misalkan sampai sini. Nah, tapi bisa jadi juga dia ternyata naiknya sampai sini dulu ya, baru dia turun ke area 91 atau 90.000. Dan
itu sangat amat wajar terjadi ya. Bitcoin itu sering sekali masuk ke area yang tidak kita expect, dan kalau kita lihat di time frame kecil memang ya ada pattern seperti double bottom seperti ini, which is kalau misalkan dia naik terlebih dahulu seperti ini ke area sini ya sebenarnya masih sangat possible ya, karena kita berbicara time frame kecil ini, kita kurang lebih seperti itu. Makanya ini posisi kita di Bitcoin ini kita taruh stop loss tadi juga ya, kita stop loss kita taruh di sini tadi, dan dengan target kita tadi seperti ini kurang lebih. Cuman disclaimer ya, ini bukan rekomendasi karena bisa jadi pas kalian tonton videonya ini udah nggak relevan gitu, karena ini saya shoot videonya aja di jam 12 malam, mungkin diuploadnya besok malam atau lusa siang, jadi jangan diikutin lah. Ini buat recap aja. Kurang lebih seperti itu untuk update-nya tadi EURUSD dan juga Bitcoin. Sekarang udah masuk tanggal 6 ya, sudah jam 12 dan saya udah mau tidur, saya udah mau istirahat. Besok kita akan analisa ulang dan saya akan bagikan beberapa outlook ya untuk hot pair di minggu ini. Tentu yang jadi watchlist saya ada hot pair ini ada 2 ya, pertama EURUSD dan juga Bitcoin. Kalau untuk gold susah ya, jujur susah. Karena kita melihat range-nya ini maksudnya dari saya susah adalah ketika saya memberikan outlook, misalkan di sini oke, gold ini naik, besok ini bisa berubah sangat cepat ya, karena volatilitasnya, daily range-nya, hourly range-nya sangat amat berbeda dengan EURUSD ataupun Bitcoin di saat ini. Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri behavior-nya, misalkan di tahun lalu 100-200 pips itu udah good enough, kita lihat di gold sekarang 100-200 pips itu cuman pergerakan dalam waktu 5 menit 10 menit ya. Kalau kita ngomongin daily range ini 3242, nah ini berapa? 800 pips, 1000 pips ya. Jadi very easy untuk gold sekarang kita mau naik 1000 pips, 800 pips ya. Makanya agak susah ngomong. Ini saya ada sell gold ini juga akan saya close ini sebelum tidur. Jadi ekspektasi saya ya dia bisa breakdown sampai area sini, terus saya mau close manual, tapi belum breakdown, dan ini habis ini saya akan close semua juga ini sebelum tidur ya. Untuk gold nggak mau nginep. Oke. Dan ini karena kebetulan akun ini kan akun simulasi trade for living, dan ini udah di luar ekspektasi kita ya, di luar kita punya growth target tiap bulan. Even kemarin kita udah withdraw berapa, 50 juta 2 kali, 58 sama 54. Jadi ini saya akan close semua dulu ya, ini close all position. Oke. Udah bersih. Jadi total balance kita ada 8.241 sekarang, dan yang akan saya lakukan adalah saya akan rekap di sini ya secara transparan seperti yang udah kita jelasin dari awal. Oke, kalau kalian baru nyasar ke video ini, kalian bisa tonton dari episode yang pertama mungkin kenapa series ini kita buat ya. Ini kita withdrawnya langsung 3241 berarti ya. Nah, sekitar berapa ini? 3241. Kita hitung dulu ya. 3241 kurs hari ini sekitar 1655. Kita cek dulu. Oke, 53 juta. Nah, teman-teman lihat ya, secara transparan. Ya, mungkin satu-satunya trader yang membuat simulasi trading for living dengan modal yang saya bisa bilang sangat minim ya, karena 100 juta itu untuk trading for living itu sangat-sangat minim. Dan saya juga nggak klaim bahwa saya bisa melakukannya ya, karena ya ini baru jalan basically dari Maret, April, dan bulan Mei, baru 3 bulan. Even bulan Mei-nya pun belum selesai. Tapi nanti ketika udah 1 tahun, 2 tahun, ya saya bisa proof ya bahwa strategi dan modal yang kita gunakan ini berarti bisa berhasil. Tapi kalau cuma 3 bulan ya, saya nggak mau overclaim dulu lah. Saya nggak mau bilang ini bisa berhasil. Ini saldo MT berarti $5.000 ya. Masih kita nanti riset. Ini saya withdraw dulu sebentar. Alright, sudah. Saldonya sudah balik ke 5.000. Ini kita lihat di paling bawah ya, sudah ada withdrawnya 3241. Saldo udah balik 5.000. Di sini kita withdraw berarti 53 juta lagi. Berarti sekarang total modal trading kita ada di 195 juta dengan saldo di MetaTrader ada $5.000 atau sekitar 80 jutaan, 78 juta sekian. Berarti ya 270 juta total modal trading yang kita punya sekarang. Kalau dari 100 juta berarti udah growth 170%. Sebenarnya ya harusnya kalau kita mau berhenti trade ya sampai akhir bulan juga udah nggak masalah. Cuman seperti yang saya bilang, trading itu ya nggak harus tiap hari, nggak harus tiap saat, tapi trading ketika ya memang kita menemukan setup yang menarik. Kayak minggu ini kan saya bilang pair kita ada di EURUSD dan Bitcoin ya, karena kita melihat akan ada penurun, bukan pasti ya, tapi outlook yang membawa kita melihat bahwa EURUSD downside yang cukup menarik ya. Jadi kita akan pantau terus, dan kalau misalkan memang nggak ada yang menarik ya kita nggak trade kayak di bulan April ini. Kalian lihat ya, kita skip banyak banget di bulan April. Ada rugi ya, MC, margin call, kita sempat break kayak 5 hari tanpa trade, 4 hari tanpa trade, dan itu sangatlah wajar. Oke? Jadi awal Mei ini sangat cerah ya teman-teman semua. Kita withdraw berkali-kali dari akhir April sampai awal Mei.
Dan ini lumayan banget. Nanti di akhir bulan kita akan evaluasi dan saya akan gunakan sebagian dari modal trading ini untuk alokasi ke portofolio investasi lagi. Karena portofolio investasi kita baru 11 juta nih, baru beli Bitcoin baru 0,08 sekian Bitcoin. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang saya mau istirahat. Untuk kalian yang tanya trade-nya di mana, broker yang saya pakai, saya udah taruh di deskripsi. Ini saya trade-nya di broker forex pakai MT5 dan brokernya adalah Exness ya. Karena salah satu alasannya karena withdraw-nya cepet dan enak ya buat kita bikin simulasi seperti ini. Kita bisa withdraw ke wallet, bisa withdraw ke bank, withdraw-nya sangat cepat, cuman butuh waktu 1-2 menit. Bisa pakai akun IDR, USD, dan yang paling penting sebenarnya adalah spread-nya itu rendah banget, kalian bisa lihat sendiri. Spread-nya bagus banget ya. Eksekusi cepat, cuman kekurangannya satu yang saya bilang ya ketika news ya. Makanya pas news saya sangat jarang trade karena pas news leverage-nya itu dynamic, jadi nggak pure 1/2000, dan juga ketika news bukan cuman access tapi banyak sekali broker yang spread-nya itu mengembang ya. Jadi saya pribadi pas news itu jarang trade. Biasa kalau saya open itu justru sebelum news ya. Jadi pas news itu ya udah antara kena stop loss atau kena take profit atau sesudah news misalnya. Jadi bukan pas lagi news, pas lagi volatile biasa saya jarang trade gitu. Karena yang saya ambil kan biasa momentum dan berdasarkan price session ya, kita entry dan outnya gitu. Jadi saya nggak gitu suka ya, tapi ya kalau kalian suka ya nggak masalah juga, itu kan preferensi. Oke, kalau kalian mau buat akunnya bisa buat via linknya di deskripsi, saya udah taruh ya supaya kalian bisa dapetin rebate lumayan. Dan kalau kamu mau belajar lebih banyak, dapetin informasi gratis dari trader disiplin, langsung join aja telegramnya, ada di deskripsi, sudah lengkap, saya taruh. Jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin. Nanti untuk next episode dari simulasi trading for living, kalau kalian mau request ya, boleh komen di kolom komentarnya. Dan untuk strategi trading yang saya gunakan di simulasi trading for living ini, mungkin nanti saya akan share secara transparan ketika subscribernya udah menyentuh 1000. So far, semoga ini bisa menjadi playlist paling transparan di channel YouTube Indonesia dan bisa memajukan para trader di Indonesia, karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Harapannya kalian bisa belajar dari perspektif seorang trader yang memang trading for living dan kalian nggak perlu bayar. Ya, saya share semuanya transparan di sini ya. Jadi saya bikin ini untuk give back ke community for fun dan nggak minta kalian bayar apapun. Jadi kalau kalian rasa bermanfaat ya silakan share, silakan like, silakan subscribe, silakan tanya di bawah. Harapannya bisa bantu kalian untuk menjadi seorang trader yang profitable. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.